Halo semuanya, kembali lagi di kelas dasar programming C Sharp dengan saya Bayu Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang konversi data. Jadi pada video sebelumnya kita sempat membahas sedikit tentang tipe data. Nah, untuk melakukan penyimpanan ke variabel dengan tipe data yang berbeda, itu perlu dilakukannya konversi. Kita langsung aja bahas konversi data. Jadi pada topik ini kita akan membahas cara konversi data ke tipe-tipe data yang bentuknya bilangan atau numerik. Lalu ada juga konversi ke tipe data yang bentuknya teks. Lalu kita membahas sedikit tentang explicit conversion. Kita langsung saja ke konversi bilangan. Jadi ini adalah tiga sintaks yang bisa kita gunakan untuk mengkonversi tipe data yang tadinya bukan bilangan atau berbeda tipe datanya menjadi tipe data bilangan. Misalnya dari sebuah teks 1, 2, 3 menjadi tipe data integer 1, 2, 3. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan coba langsung di Visual Studio. Ini juga ada sintaks untuk mengkonversi tipe data yang tadinya mungkin bilangan desimal atau mungkin bilangan bulat, tapi ingin diubah ke tipe data yang bentuknya teks. Dua sintaks ini bisa kita coba gunakan nanti. Ada juga explicit conversion yang mana nanti tipe-tipe data yang sejenis, misalkan long dengan integer atau short dengan long, itu adalah tipe-tipe data yang sama-sama bilangan bulat. Tapi untuk kita menggunakan value long ke dalam tipe data bilangan bulat, itu perlu dilakukan conversion terlebih dahulu. Langsung saja kita coba di Visual Studio. Jadi di sini saya sudah membuat project konversi data, nama projectnya. Pertama kita masuk ke konversi bilangan dulu ya. Konversi bilangan. Jadi di sini ada sintaks system dot convert yang akan kita gunakan untuk mengubah sebuah string menjadi terserah nanti kita mau ke integer kah, mau ke float, tapi saat ini kita akan mencoba integer. Pertama-tama kita bikin dulu variabel string angka dalam bentuk teks. Kita coba dulu ya, ini bentuknya string. String 1, 2, 3. Nah, kalau kita mempunyai variabel dengan tipe data integer, angka, kita tidak akan mungkin bisa langsung menyimpan isi data ini ke dalam variabel angka. Karena kenapa? Karena tipe data mereka berbeda. Yang satu ini adalah string, dan yang ini adalah integer. Menurut komputer, ini tidak bisa disatukan ya, nggak bisa masuk nih nilai yang ada dalam sini ke dalam sini, karena bisa jadi ini bukan 1, 2, 3, bisa jadi ini A, B, C, D, E, yang mana nggak mungkin ya huruf A, B, C, D dimasukkan ke dalam sebuah tipe data integer. Ini kan bukan bilangan bulat gitu. Sekarang kita coba dulu yang bilangan bulat, tapi ada nilainya di dalam sebuah string. Kita menggunakan sistem dot convert. Lalu masukkan system dot convert dot. Di sini kalau kita tekan kontrol spasi, ada beberapa pilihan ya, ada to integer, ada to char, to byte, to boolean, datetime, to decimal. Banyak ya di sini pilihannya. Kita akan mencoba yang integer dulu. Nah, di sini to integer kok ada 3 ya gitu. Ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64. Ini kalau kita ingatkan kemarin, jadi bilangan bulat itu kan ada 3 tipe data yang berbeda tapi sama-sama bilangan bulat. Bedanya adalah dari
range-nya dari minimum besar sampai maksimum besarnya ya. Kayak kemarin ada sempat kita bahas di video sebelumnya itu tentang tentang short. Kalau short itu kan dia menggunakan 16 bit, lalu integer menggunakan 32, dan long menggunakan 64. Nah, ini kita mau menggunakan kemana nih? Mau yang ke 16 bit kah? Atau ke 32 bit kah? Atau ke 64 bit? Karena kita mau ke integer, kita pakai 32. Nah, ini ya. Ini sekarang yang terjadi adalah kita memberikan perintah untuk mengkonversi tipe data teks ini atau string menjadi sebuah bilangan bulat dan dimasukkan ke variabel angka. Kalau mau short bagaimana? Sama ya. Short angka, saya membuat variabel bernama angka kecil tapi tipe datanya short. Di sini kita bisa menggunakan system .convert to integer yang 16. Ini variabel stringnya kita bisa masukkan ke dalam sini. Nah, nanti akan masuk ke dalam variabel angka kecil yang tipe datanya short. Jadi dari teks ini akan masuk ke sini. Nah, kalau misalkan ternyata ini bukan angka ABCD, ini akan bagaimana gitu ya? Nanti tentunya dia akan keluar error ya, konversinya gagal. Tapi kita akan mencoba dulu ini sebuah bilangan, lalu kita buktikan apakah ini sudah terkonversi. Kita coba di write line. Kalau tidak terjadi error, harusnya dia akan meng-print di baris ini. Kita coba jalankan. Nah, ini tidak terjadi error ya, berarti sukses nih perubahan dari tipe data teks ke integer atau ke short. Sekarang ada cara lain, bukan menggunakan system.convert. Kita coba lagi integer angka lainnya menggunakan seperti ini, integer dot parse. Lalu ini bisa dimasukkan ke dalam sini. Nah, sedikit info bagi yang masih sedikit bingung. Ini sebetulnya sudah menjadi tipe data string. Sama seperti variabel ini yang tipe datanya string. Jadi kalaupun kita copy bagian ini, kita copy, lalu kita tiban di sini, kita paste. Itu sama saja ya. Karena kenapa? Karena ini memang sudah string, dan ini string juga. Jadi bisa menggunakan nama variabelnya, bisa menggunakan string yang langsung kita tulis di sini. Nah, kita buktikan aja di sini integer angka lainnya. Apakah bisa di-compile? Ternyata bisa ya. 1, 2, 3. Nah, parse ini bukan hanya integer yang bisa ya. Nah, jadi semua tipe data bilangan seperti long itu juga punya parse. Lalu ada float, dia bisa juga parse. Jadi semua tipe data yang bilangan ini punya fungsi atau punya method yang bernama parse. Nanti tergantung kalian ya. Kalian ekspektasinya datanya akan menjadi tipe data apa? Integer kah, long kah, short, float, decimal, atau double, atau yang lainnya ya. Nah, ada juga yang menggunakan try parse. Jadi ini kita coba kelompokkan dulu ya, konversi bilangan. Ini ada yang menggunakan sistem .convert. Ada yang menggunakan parse. Terakhir, ada yang menggunakan try parse. Caranya gimana sih?
Jadi caranya sedikit berbeda ya sama parse. Kita bikin dulu integer angka apa ya, angka 2 ya, biar nggak sama. Jadi variabel itu namanya nggak boleh sama ya. Karena itu ibaratnya kita udah memesan nama ini, jadi nggak boleh dipakai lagi di bawahnya. Let's say kita punya variabel namanya angka 2. Lalu kita mau angka 2 ini diisi dengan teks ini yang diubah ke tipe data integer. Kita coba dulu ya. Dengan menggunakan integer dot try parse. Kita masukkan angka dalam bentuk teks. Nah, inilah bedanya nih. Di sini kita harus menulis out, lalu nama variabelnya, hub, dan tutup. Jadi setelah baris ini, isi dari teks ini akan masuk ke sini. Nah, bedanya apa sih gitu? Bedanya adalah kalau yang dot parse ini, misalkan kita ternyata isinya A, B, C, D. Di dalam sini, kalau misalnya ternyata isinya A, B, C, D, dan dia gagal parsing, itu akan keluar error. Sedangkan kalau menggunakan try parse, ini dia nggak error ya. Nggak langsung throw error. Mari kita coba buktikan. Ini saya komen dulu. Kita berarti akan melakukan integer parse di sini ke dalam variabel angka lainnya. Saya coba jalankan. Exception. Terjadi error. Dan baris yang ini tidak jadi dijalankan karena sudah exit dari aplikasi setelah terjadi error di baris ini. Sekarang kita coba komen yang ini. Hop. Nah, berbeda ya. Kali ini berhasil mengeluarkan data berisi 0. Jadi pada saat dia mencoba parsing dari teks ini ke dalam angka integer, dia menemukan kendala ya, yang artinya ini dianggap tidak bisa dijadikan sebuah nomor. Sehingga parsingnya gagal dan dia tidak mengisi angka apa-apa ke dalam integer angka 2. Jadi integer angka 2 ini nilainya masih 0. Nah, di sini kita sudah bahas tentang konversi bilangan. Kali ini ada konversi juga yang fungsinya untuk konversi ke teks. Jadi kalau yang teks ini paling gampang. Lebih gampang daripada konversi ke bilangan. Misalkan kita punya string angka yang dikonversi. Nah, angka yang dikonversi ini mau diisi dari sebuah angka yang ada di integer. Angka sebelum konversi. Angka sebelum konversi ini kita coba isi 125. Kita akan mencoba memasukkan integer ke dalam string ini. Tentu hasilnya akan error ya, karena ada perbedaan tipe data di bagian kiri dengan yang kanan. Yang bagian sini yang saya blok adalah string, sedangkan yang bagian kanan adalah integer. Tidak match ya, atau tidak sama tipe datanya. Nah, sekarang kita mau mensamakan tipe datanya dari integer ke string. Jadi di sini kita tinggal ketik titik, lalu lakukan metode ini, toString. Nah, di sini baris yang ini artinya kita memberikan perintah untuk mengubah
125 yang tadinya tipe datanya integer ke dalam sebuah tipe data string. Jadi angka yang dikonversi ini nanti isinya adalah 125 tapi dalam bentuk teks. Kita coba jalankan apakah konversi kita berhasil. (125) ya. Berarti ini tidak terjadi error dan berhasil sampai baris console write line di paling bawah. Sekarang ada juga char. Char itu hanya bisa satu huruf. Satu huruf ini kita mau isi angka 1. Kita bikin integer bernama satu angka 1. Sekarang kita mau isi char ini dengan 1. Tentunya error ya, karena tipe data yang di kiri dan yang kanan berbeda. Atau kita mau isi satu angka pun akan terjadi error. Lalu bagaimana caranya kita convert ke char? Nah, caranya dengan kita bisa menggunakan cara yang sama. .toString, lalu diambil indeks ke 0. Tentu di sini kita belum mempelajari tentang array. Kita akan membahas tentang array di topik-topik berikutnya. Terus ini adalah cara pertama. Cara kedua, kita bisa menggunakan system.convert. System.convert to string. Lalu kita masukkan variabel satu angka ini ke dalam sini. Loh, kok masih terjadi error? Jadi ini sebetulnya adalah hasil yang sama ya, sama-sama string. Sehingga untuk mengubah string ke dalam char, kita harus mengambil indeksnya di array, yang mana akan kita masukkan 0 di sini. Untuk mengambil huruf pertama dari sebuah string, kita mengambil dengan cara masukkan array 0. Kita langsung buktikan aja, apakah kira-kira di sini error. Kita jalankan, ternyata sudah berhasil. Terprint ya angka 1 yang sudah dalam bentuk char. Kita melakukan print pada char ini ya, di bawah sini. Nah, terakhir explicit conversion. Itu apa sih? Jadi kita kalau misalkan mau mencoba, let's say kita punya integer angka pertama sama dengan 100. Lalu kita punya short angka kecil. Short ini sebetulnya kita mau memasukkan nilai dari angka pertama ke dalam angka kecil. Kita copy paste. Ternyata terjadi error. Karena kenapa? Karena integer ini tipe datanya memiliki size yang lebih besar dibandingkan short di memori. Yang ini punya 4 byte, sedangkan yang ini ada 2 byte. Nah, di sini terjadi kebingungan ya. Jadi komputer kita, compiler kita nanti akan merasa mana mungkin sebuah data yang memiliki size 4 byte bisa muat ke dalam yang 2 byte. Padahal dia nggak tahu sebenarnya 100 ini masih bisa kok disimpan di dalam 2 byte. Nah, di sini kita harus melakukan konversi ke dalam short. Seperti ini ya. Jadi ini sama-sama bilangan bulat ya, jadi bisa kita lakukan seperti ini. Beda halnya kalau yang kita mau coba konversi adalah string. Coba kita buat short angka dari huruf.
Kita masukkan seperti ini, seperti cara di atasnya. Short 1. Ini nggak bisa dilakukan ya, karena yang dalam kurung dan yang setelah tanda kurung tutup kurung ini itu bukan dari satu tipe yang sama ya, bukan sama-sama bentuk tipe data yang bilangan bulat. Sedangkan yang ini tipe datanya short dan variabel yang kanannya bilangan bulat juga. Jadi nggak ada masalah menggunakan cara ini. Nah, yang ini kita hapus saja karena ternyata tidak bisa dilakukan. Langsung saja kita coba print angka kecil. Apakah terjadi error atau bisa di print. Ternyata bisa ya, berhasil dari sebuah integer ke dalam short. Nah, itulah pembahasan kita tentang konversi data. Semoga informasinya berguna dan dapat dipahami. Sampai jumpa di video topik berikutnya. Terima kasih.